Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua GOE Kabupaten Merauke. Mengheningkan Cipta untuk mengenang para pahlawan, khususnya para pahlawan kaum perempuan. Mengheningkan Cipta mulai. Mengheningkan Cipta selesai. Menyanyikan lagu Mars GOE. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Miss Nuriana Rambe Lubis dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bupati Merauke atau yang mewakili, yang terhormat Penasehat GOE Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua GOE Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Merauke atau yang mewakili, yang kami hormati ketua-ketua organisasi se-Kabupaten Merauke, yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan peserta musda yang berbahagia.
Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih dan kemurahan-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, bahagia, sukacita dalam kebersamaan dan kekeluargaan yang penuh dengan keakraban untuk melaksanakan musyawarah daerah keempat GW Kabupaten Merauke yang berbahagia pada hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, para peserta musda yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami sebagai Ketua Panitia Musda Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Merauke Masa Bakti 2016-2021 untuk melaporkan. Pertama, kegiatan. 1. Tujuan. A. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus gabungan organisasi wanita GOE Kabupaten Merauke Masa Bakti 2016-2021. B. Menetapkan dan mengesahkan program kerja pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke Masa Bakti 2021-2026. C. Memilih dan mengesahkan pimpinan gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke Masa Bakti 2021-2026. Tema musyawarah daerah yaitu kepemimpinan perempuan di bawah sorotan subtema melalui musda keempat GW, perkuat peran perempuan dalam meningkatkan kualitas SDM di bumi Animha. 3. Dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan musyawarah daerah GOW Kabupaten Merauke adalah Anggaran Dasar BKO Provinsi Papua pada pasal 11 ayat 1 tentang musyawarah daerah. B. Anggaran Rumah Tangga BKO Provinsi Papua pada pasal 19 tentang musyawarah daerah. C. Keputusan musyawarah daerah 3 tentang pengangkatan pengurus gabungan organisasi wanita Kabupaten Merauke tahun 2016-2021. 4. Waktu dan pelaksanaan. Adapun waktu pelaksanaan yaitu pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di Hotel Halogen Merauke. Jumlah peserta. Perlu kami sampaikan Bapak Bupati, jumlah peserta pada hari ini yaitu terdiri dari utusan organisasi-organisasi. Setiap organisasi diutus 2 orang dari 28 organisasi yang tergabung di dalam GOE. Dan jumlah pengurus GOE yang hadir pada hari ini 25 orang serta 12 orang peninjau. Sehingga jumlah keseluruhan 93 orang. Biaya. Semua biaya musyawarah daerah 4 gabungan organisasi wanita adalah bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan juga berupa dana hibah dan kas gabungan organisasi GOE. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati yang sudah mensupport kami dalam dana maupun anggaran, dan kami berharap semoga di tahun-tahun yang akan datang selalu diperhatikan dan bahkan ditingkatkan. Ini berharap itu. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan ungkapan terima kasih kami kepada Ibu Bupati yang sudah selalu memberi motivasi kepada GOE sehingga GOE ini bisa berjalan dengan baik, kepanitiaan juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ketua-ketua organisasi yang sudah ikut berperan dalam kegiatan ini sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kepada segenap panitia yang sudah bekerja beberapa bulan lalu, dan hari ini merupakan hari puncak
kita untuk melaksanakan musyawarah daerah. Semoga kiranya musyawarah daerah ini berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Amin. Begitu juga ungkapan terima kasih kami kepada pihak hotel yang sudah memfasilitasi dan membantu kami sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik mulai dari kemarin sampai kiranya nanti sore bisa berjalan sesuai harapan kita. Akhirnya kami panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami memohon kepada Bapak Bupati untuk membuka secara resmi kegiatan musyawarah daerah keempat pada pagi hari ini. Sehingga kegiatan pagi hari ini nanti berjalan dengan lancar. Demikian laporan kami yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku kami selaku panitia, saya sebagai ketua panitia dalam penerimaan mulai dari awal sampai saat ini, mohon kiranya kami dimaafkan. Karena kita tahu tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tak bersalah. Tapi jangan kita bikin salah terus. Ya. Begitu Ibu. Demikian laporan kami. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih bagi Bapak Ibu yang datang. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hama. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera buat kita semua. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua GOE Kabupaten Merauke kepada Ibu Paulina Mahuse dengan hormat disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bupati Merauke, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Merauke. Yang terhormat Ibu Penasehat GW, izin saya boleh sapa Ibu Imelda Carolina Baraka. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Merauke yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu. Yang saya hormati Bapak Pastor, yang saya hormati Ibu-ibu ketua-ketua organisasi wanita, 28 organisasi wanita yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang boleh hadir pada kesempatan ini atau yang diwakili. Yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang mewakili, ibu-ibu peserta musda, pengurus GOE, Ibu Ketua Panitia yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyertaannya sehingga kita semua boleh ada sampai pada pagi ini atau di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Gabungan organisasi wanita merupakan wadah berkumpulnya organisasi-organisasi wanita yang dimana kalau di provinsi itu namanya Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
disingkat BKOW. Dan di kabupaten kota, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, BKOW adalah gabungan organisasi wanita. Jadi kita di Kabupaten Merauke adalah gabungan organisasi wanita. Sehubungan dengan era demokrasi yang semakin terbuka dan reformasi yang memberi peluang untuk kaum wanita mengambil bagian dalam pembangunan secara keseluruhan di kita Indonesia, dan kita kaum wanita perempuan-perempuan Merauke juga bangkit, bergerak dalam segala lini kehidupan sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan kita masing-masing. Bapak Sekda yang saya hormati, Ibu Penasehat yang saya hormati, peserta musda yang saya banggakan, dan hadirin yang saya muliakan. Perlu saya laporkan pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Merauke berkembang cukup kuat, cukup hebat, malah melebihi dari organisasi kaum bapak, kaum pria. Tepuk tangan dulu untuk kita. Mohon maaf ini Pak Sekda. Hal ini terlihat dari perjalanan GW selama 5 tahun dalam kepengurusan kami dan di tahun-tahun sebelumnya. Organisasi wanita yang tergabung dalam GW terus bertambah, dan di tahun 2021 ini berjumlah 28 organisasi wanita. Ke-28 organisasi wanita ini memiliki latar belakang yang beragam, yang heterogen, dan boleh saya katakan bersifat dinamis, bersemangat dalam mengembangkan organisasinya masing-masing untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi misi organisasinya dan memberi dampak secara langsung kepada person-person pengurus organisasi untuk bisa membuka diri, untuk lebih percaya diri, untuk dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan terlebih banyak perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi wanita menyadari bahwa di dalam dirinya kelebihan-kelebihan, talenta-talenta yang dia punya, yang bukan saja dia pakai untuk keluarganya, keluarga kecilnya atau keluarga besarnya, tetapi bahkan bagi banyak orang di bumi Aninha ini. Jadi boleh dikata Pak Sekda, Ibu Penasehat, bahwa perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi ternyata memberikan dampak positif baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang ada di sekitar dia, maupun pada orang lain yang dia pergi lewat organisasinya. Bapak Sekda yang saya hormati, Ibu Penasehat yang saya hormati, peserta musda yang hebat, dan hadirin yang saya banggakan. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKOW pasal 19, musyawarah daerah merupakan pertemuan yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun, yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam organisasi BKOW maupun GOW untuk melaksanakan pemilihan pengurus masa bakti 5 tahun berikutnya. Musda GOW keempat Kabupaten Merauke di tahun 2021 ini untuk memilih Ketua GOW Kabupaten Merauke masa bakti 2021-2026. Saya berharap ibu-ibu ketua dan utusan organisasi yang sebagai peserta musda dapat memilih figur ketua GOW yang berikutnya dengan hati, dengan melihat visi misi yang akan disampaikan oleh ibu-ibu bakal calon ketua. Saya patut memberi apresiasi, bangga, dan
jempol abis deh untuk ibu-ibu bakal calon. Untuk ibu-ibu bakal calon yang sudah mendaftarkan diri, berani untuk maju bersaing, bertarung dalam memperebut kursi Ketua GOW Kabupaten Merauke 2021-2025. Mari kita tepuk tangan untuk bakal calon Ketua GOW berikutnya. Saya berharap agar sebentar dalam penyampaian visi misi bisa menyampaikan secara baik dengan melihat rancangan program GOW 2021-2026 dan sehingga peserta musda bisa melihat itu secara baik, sehingga siapa yang nanti terpilih di dalam musyawarah daerah yang memegang kekuasaan tertinggi ini itu adalah mutlak dan sah. Peserta musda yang saya banggakan, saya berharap agar musda ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, aman sampai selesai, sehingga kita bisa memilih ketua terpilih yang nanti sebentar sore akan kita dapatkan figur yang akan bisa mengkoordinir kita selama 5 tahun ke depan. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin memberi pesan kepada ketua terpilih nanti bahwa GOW, Gabungan Organisasi Wanita, adalah mitra pemerintah bersama-sama dengan tim penggerak PKK yang bergandengan tangan membangun Merauke tercinta, membangun perempuan, membangun anak-anak, membangun keluarga. Kita yang ada di Merauke, ibu-ibu yang ada di Merauke, kita sangat dibutuhkan bagi ibu-ibu yang ada di kampung. Banyak ibu-ibu di kampung, mama-mama di kampung yang pada saat ini kita kalau di sini kita bisa mandi 3 kali, kita bisa makan 3 kali, bahkan mungkin 4 kali, kita bisa listrik 24 jam. Tetapi bagaimana dengan ibu-ibu, mama-mama yang ada di kampung sana? Bagaimana dengan anak-anak yang makannya belum teratur? Bagaimana dengan keluarga-keluarga? Banyak yang menurut kami selama ini masih perlu disentuh oleh kita ibu-ibu yang ada di dalam Gabungan Organisasi Wanita. Bapak Sekda yang saya hormati, Ibu Penasehat yang saya hormati, peserta musda yang saya cintai, hadirin yang saya muliakan. Perjalanan selama 5 tahun yang lalu, 2016-2021, banyak dinamika yang kita alami. Itulah ritme kita berorganisasi. Ada tawa dan kayaknya banyak debatnya. Saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang pada dasarnya itu semua untuk kita bergandengan tangan melayani masyarakat kita tercinta. Saya menyadari banyak kurangnya saya dan kepengurusan kami. Kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa yang kita punya selama 5 tahun. Tetapi itulah kami. Kiranya dengan apa yang sudah kami buat ini tidak memberikan kesan yang kurang baik bagi khususnya saya terhadap ibu-ibu pengurus selama kebersamaan kita 5 tahun yang lalu. Dan kita berharap untuk di perjalanan GOW berikutnya itu bisa diperbaiki lagi dengan ketua terpilih yang akan kita pilih bersama. Pada kesempatan yang baik ini juga, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya selaku ketua GOW izinkanlah saya pribadi dan keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Penasehat, baik Ibu Penasehat yang lalu Ibu Rini Dewarusi Neboregepse, kepada Ibu Penasehat yang sekarang Ibu Imelda Carolina Baraka yang kami butuhkan juga di perjalanan GOW berikutnya,
kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kepada semua SKPD yang sudah melayani kami, yang memberikan saran masukan, yang bergandengan dengan kita, dan kita mengharapkan untuk bersama-sama dengan gabungan organisasi wanita ke depan di tahun-tahun berikutnya. Demikian yang boleh saya sampaikan. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Kiranya silaturahmi yang sudah kita berjalan selama ini tetap terjalin dan tetap kita berjalan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita, isakot bekai, isakot kai, satu hati, satu tujuan. Terima kasih, selamat pagi. Sambutan yang berikutnya yaitu sambutan penasehat GOW Kabupaten Merauke kepada yang terhormat Ibu Imelda Carolina Baraka. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Ibu Ketua GOW, yang kami hormati perwakilan dari DPRD Kabupaten Merauke, yang kami hormati ketua-ketua organisasi wanita yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Pastor, ini teman kelas saya waktu SMA, duduk di belakang. Pada pagi hari ini patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan sungguh baik sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu kehormatan buat saya, karena ini pertama kalinya saya bisa bertemu dan saya bisa menyapa langsung ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat yang ada di dalam 28 organisasi yang kemudian di dalam wadah yang kita sebut dengan gabungan organisasi wanita. Bapak Sekda mohon izin, mungkin saya lebih banyak ngomong sama ibu-ibu. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Jadi begini ibu-ibu, saya sangat berbangga diri ketika saya lahir sebagai seorang wanita. Kenapa demikian? Karena ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kalau kita lihat dari sejarah, agama, kemudian sejarah kemerdekaan bangsa ini, wanita kita dilahirkan, Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan dan kapasitas untuk mendukung hal itu. Kalau kita lihat dari sejarah gereja, pada saat dari sisi rohani, ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari penciptaan, ya, ini sudah saya sampaikan pada saat ini konferensi, ya. Ketika Tuhan menciptakan wanita, Tuhan katakan begini, saya akan membawakan penolong kepada Adam. Artinya apa? Bahwa wanita adalah penolong. Seperti itu. Dan pasti ketika kita diutus sebagai penolong, kita tidak akan diutus tanpa kemampuan ataupun kapasitas lainnya. Kalau kita baca, ada banyak sekali kelebihan wanita yang tidak dimiliki oleh para wanita. Mohon maaf Pak Sekda. Ya, salah satu adalah wanita memiliki umur yang lebih panjang daripada kaum pria. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian yang berikut adalah wanita memiliki kemampuan multitasking. Ya, artinya bahwa kita ini mampu menjalankan tugas, peran, tanggung jawab kita itu bersamaan. Ya, kita bisa jadi ibu, kita bisa jadi istri, kita bisa jadi pekerja, bahkan kita bisa jadi koki, bisa jadi dokter, segala macam kita bisa buat. Jadi kita hebat sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian kalau kita lihat dari sisi sejarah kemerdekaan bangsa ini, ketika Kongres pertama wanita dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta, isi dari Kongres tersebut ada dua hal. Yang pertama, berjuang bersama kaum pria menuju cita-cita kemerdekaan. Yang kedua, sama-sama
meningkatkan kedudukan perempuan dalam bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Artinya apa? Bahwa sejak awal perempuan sudah mengambil bagian dalam sejarah pembangunan bangsa, sejarah kemerdekaan. Saya sangat sadar ya, kita semua pasti tahu mulai dari tahun 1928 sampai dengan tahun 1945 perempuan-perempuan yang pada saat itu sedang berjuang untuk mendukung kemerdekaan itu mengalami gejolak yang luar biasa dan tidak mudah seperti saat ini. Tetapi bukan berarti saya katakan bahwa saat ini mudah, tetapi yang pasti pada saat itu lebih mudah. Tetapi semangat, komitmen yang membuat wanita tetap menjalankan misinya tadi, mendukung kaum pria di dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Dan saya percaya bahwa semangat itu tetap terjaga sehingga hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu hebat dari 28 organisasi yang ada di dalam gabungan organisasi wanita. Untuk itu saya juga secara pribadi saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua GOW yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, pasti ya Ibu banyak sekali tadi saya dengar suka duka, tidak segampang yang mungkin kita pikirkan. Untuk itu kesempatan ini ada Bapak Sekda, mohon Bapak untuk GOW diperhatikan. Ya. Nanti saya bantu bicara juga dengan Bapak Bupati. Kalau tadi dikatakan tolong diperhatikan, jangan, kalau bisa lebih diperhatikan seperti itu. Kenapa demikian? Karena setelah saya jadi Ibu Ketua PKK saya rasa bahwa mungkin kalau pemerintah itu dia melayani itu secara umum, secara global, bagaimana nasibnya orang, bagaimana kesehatan. Tetapi yang bisa menyentuh sampai ke masyarakat itu wanita-wanita, organisasi-organisasi wanita, seperti itu. Ya, jadi tolong ya Pak, kami didukung Pak. Seperti itu ya. Kemudian untuk pengurus selanjutnya yang nantinya akan dipilih, kami dari PKK mohon kerjasamanya. Ya, kami juga ada program-program yang memang artinya kita bisa sama-sama. Mungkin salah satunya kesempatan ada Pak Sekda juga di sini, maaf Pak ya. Kalau kadang kita bicara dari Pak Bupati mungkin Bapak lupa, kalau Pak Sekda kan ya lebih teliti, lebih ini ya. Jadi misalnya salah satu kemarin visi misi Bapak Bupati yaitu Merape Sehat. Jadi di situ dijanji saya pada saat itu bahwa setiap minggu ada senam bersama ibu-ibu. Jadi tolong kami difasilitasi setiap minggu satu kali, entah itu di Pantai satu kali atau di lapangan Mandala. Tolong Pak, kita tidak butuh dana banyak-banyak. Yang penting ada speaker, ada sin-sin yang ajar kita senam, itu dikasih uang bensin sudah Pak. Gitu. Seperti itu. Kemudian pesan saya tidak bicara panjang lebar. Kemarin waktu Ibu Ketua datang saya sampaikan begini, Ibu, saya tuh sebenarnya bangga sama Ibu mereka. Kalau saya latar belakang saya dosen. Kalau ngomong di depan ngajar bicara sana sini itu hal biasa buat saya. Tetapi ketika saya masuk ke dalam organisasi, saya harus tahu tentang organisasi itu adalah sesuatu yang baru buat saya. Jadi pesan saya di dalam sini ada banyak organisasi-organisasi wanita. Tolong ibu-ibu muda yang mungkin seumuran saya ini tolong dirangkul, tolong diajak seperti itu. Karena apa? Kami ini yang nantinya akan menerus estafet tongkat-tongkat daripada ibu-ibu mereka. Karena sekarang saya lihat kesadaran ibu-ibu muda itu kurang untuk masuk di dalam organisasi wanita. Mungkin kalau kami PKK bisa dilihat mungkin 70% ibu-ibu yang memang usianya mirip-mirip saya. Sebenarnya bukan apa-apa ya, bukan saya tidak menghargai atau apa, tetapi yang sudah berusia itu kami tetap masukkan itu sebagai penasihat, bagi kami yang membimbing kami seperti itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mohon ibu-ibu dari berbagai macam gabungan organisasi yang ada di sini, tolong ibu-ibu muda dirangkul supaya kami bisa belajar dari ibu-ibu, bahkan kalau boleh kami lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melakukan musda untuk pengurus yang baru atau ketua yang dipilih. Selamat menjalankan tugas, kami dari PKK siap membantu. Jadi kalau ada kegiatan, ya jangan lupa buang saran suara ke kami di PKK. Siapa tahu kami bisa sumbang apakah kita jalan sama-sama. Itu saja, terima kasih banyak. Selamat pagi, Tuhan berkati.
terima kasih kami sampaikan kepada Ibu yang telah memberikan sambutan pada acara pembukaan Musda pagi ini. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan Bupati Merauke sekaligus membuka secara resmi dengan pemukulan kandara dan juga penyempatan tanda peserta yang akan diwakili oleh organisasi yang telah ditunjuk. Kepada Bapak Rusran Ramli, SEMSI, dengan hormat disilahkan. Saya jadi hilang kata-kata karena saya berhadapan dengan wanita-wanita hebat, mak-mak hebat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Saya dengan pastor ini kemudian kita berhadapan dengan wanita-wanita hebat ini. Dan tadi saya berpikir saya sampaikan apa ini. Yang terhormat penasehat GOW, saya sapa Ibu Imelda Carolina Mbaraka. Yang saya hormati Ibu Ketua GOW periode sekarang ini yang sebentar juga akan berakhir, ya Bu ya. Yang saya hormati Ibu Persit, ada Ibu Danrem, ada Ibu Datin, ada Ibu Kapolres. Yang saya hormati pimpinan DPR atau yang mewakili, Pastor Ever Subun MSC yang saya hormati, Ibu Nyonya Ketua DPRD yang saya hormati, ibu-ibu seluruhnya, wanita-wanita hebat, mak-mak hebat, 28 organisasi yang saya hormati pula, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Namek namuk entago. Kebahagiaan yang harus kita budayakan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita seluruhnya, ibu-ibu hebat, wanita-wanita hebat, untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di tengah pandemi COVID yang belum berakhir di negeri kita Tanah Nimha ini, kita semua boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa di daerah lain, minta maaf kalau saya sebut daerahnya Jawa, Sumatera, tren atau klaster mudik kemarin itu peningkatan COVID-nya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, data menunjukkan kita di Merauke sudah mengarah ke 0 atau 0 atau tinggal 2 yang terkonfirmasi. Apa artinya ini semua? Ini tidak terlepas dari tanggung jawab dari emak-emak atau wanita-wanita yang hebat hari-hari ini. Saya kemudian tadi berpikir, apa yang saya sampaikan di depan wanita-wanita hebat? Bapak, kebiasaan Bapak ini. Ibu-ibu wanita hebat seluruhnya yang saya hormati, tadi sudah dilaporkan Ketua Panitia, sudah arahan atau sambutan Ketua GOW, bahkan penasehat. Saya hampir tidak ada yang saya mau sampaikan lagi karena seluruhnya sudah indah seluruhnya. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa tema yang dipilih dan subtema hari ini betul-betul menunjukkan komitmen wanita hebat untuk bersinergi dengan pemerintah. Karena kalau kita melihat tema kemudian kita memperhatikan visi misi Pak Bupati yang nanti dielaborasi menjadi visi misi Kabupaten Merauke adalah gerbang manusia cerdas. Artinya kalau kita bicara kepemimpinan perempuan masa depan, peran perempuan untuk meningkatkan kualitas SDM berarti sangat sejalan dengan visi maupun misi Bupati kita. Tinggal bagaimana nanti dalam musda ini dielaborasi lagi, dipertajam lagi tadi
di antaranya akan menyusun, menetapkan program kerja. Sehingga program kerja tadi jangan terlalu banyak, kemudian tidak dapat dilaksanakan, tetapi lebih sedikit tapi menyentuh. Kemarin saya dengan Ibu Ketua PKK sekaligus pembina juga bicara masalah stunting. Ini juga tidak terlepas dari tanggung jawab wanita-wanita hebat untuk memerangi stunting. Sekalipun data menunjukkan saat ini mudah-mudahan valid bahwa di Merauke anak stunting kita itu hanya 10%. Dibanding kalau skala nasional itu kurang lebih 24 atau 27%, yang nanti akan ditarget di akhir periode Pak Jokowi Presiden dalam RPJMNAS itu kurang lebih 14%. Apa artinya kita masih di bawah target nasional yang saat ini. Tetapi bukan berarti 10% itu angka kecil. Karena ketika itu dibiarkan, itu tidak diintervensi, itu kita tidak atasi, berarti kita membiarkan generasi masa depan yang tadi Ibu penasehat sampaikan bahwa harus ada regenerasi. Tanggung jawab kita seluruhnya untuk juga bagaimana mempersiapkan kualitas SDM yang tidak hanya dimulai dari setelah remaja, tapi dimulai 1000 hari kelahiran. Bukan begitu. Karena itu sangat menentukan. Kalau kita bicara SDM, maka ini juga bagian dari yang harus kita sama-sama bersinergi dengan pemerintah, terutama kesadaran dari emak-emak ketika ya minta maaf sudah apa orang bilang positif ya, sudah mulai hamil, itu harus dijaga kondisi kesehatannya, gizinya sampai 1000 hari. Karena kenapa? Kalau ini kemudian 1000 hari tidak diintervensi, bukan tidak mungkin terjadi yang namanya stunting terselubung. Apa itu? Tingkat intelijensinya, rasionalitasnya, kemudian kita biasa dengar ketika dia masuk perguruan tinggi tidak mampu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang ada atau pelajaran yang ada sehingga banyak yang DO. Mudah-mudahan tanggung jawab dari wanita-wanita hebat ke depan hal seperti ini masuk juga dalam program kerjanya yang nanti diintegrasikan di menurut istilah kemarin gabungan atau konvergensi dari bagaimana kita memerangi salah satu ini dalam rangka mempersiapkan generasi anak bangsa khususnya generasi Merauke ke depan. Itu diantaranya. Yang berikut saya tidak panjang lebar karena ini memusnah dari banyak yang mau dibahasakan, nanti Pak Sekda terlalu banyak di bagian lagi. Yang berikut saya berharap siapapun nanti yang wanita-wanita hebat yang tadi sudah disampaikan beberapa bakal calon yang terpilih, saya berharap juga bahwa seluruh yang hadir, seluruh organisasi yang hadir bisa bersinergi, bisa mendukung supaya peran gabungan organisasi dari 28 organisasi wanita itu bisa berjalan dengan maksimum. Karena tanpa dukungan dari anggotanya, saya yakin dan percaya organisasi itu akan tidak sehat dan tidak mampu untuk melaksanakan program kerjanya. Sehebat apapun program kerja yang disusun, ketika soliditas internal organisasi dan sinergi dengan yang lain itu tidak kita bangun, maka saya yakin juga organisasi itu tidak akan berjalan maksimal. Karena itu pentingnya bagaimana kolaborasi, bagaimana sinergitas, bagaimana soliditas di antara organisasi itu maupun internal, itu juga menjadi catatan penting kalau kita bicara organisasi. Selanjutnya, terlalu banyak ini ya. Ibu-ibu hebat ketawa dulu, jangan tegang-tegang ini Pak Sekda celoteh apa ini. Selanjutnya, saya juga melalui momentum ini menyampaikan apresiasi penghargaan kepada GOW masa bakti sebelumnya dan seluruh organisasi wanita. Saya yakin dan percaya tadi Ibu penasehat maupun Ibu Ketua sudah menjelaskan banyak program yang
memang secara langsung ditangani, yang bersentuhan langsung dan masyarakat. Itulah harapan pemerintah, bahwa ketika pemerintah, masyarakat, dan swasta itu bisa bersinergi, maka insya Allah persoalan-persoalan itu lebih mudah untuk kita atasi bersama. Karena sinergitas itulah yang dibutuhkan. Tidak boleh terlalu mengharap kepada pemerintah saja, tidak boleh juga berharap sama swasta saja atau masyarakat saja, tetapi seluruh pelaku pembangunan ketiga pilar ini harus bersinergi untuk sama-sama melihat persoalan-persoalan daerah ini, melihat persoalan-persoalan kemasyarakatan, terutama yang terjadi di 179 kampung, itu bisa pelan-pelan kita atasi, sehingga ketika bicara konteks SDM, hal-hal yang tadi dalam mempersiapkan regenerasi, kalau saya maknai bahasanya Ibu tadi, bahwa harus ada pembinaan dari atas, kemudian penyiapan dari bawah, supaya ini komparasi, dikombain, insya Allah generasi Merauke ke depan akan lebih baik dalam memegang tongkat estafet kepemimpinan. Tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya saya juga ingin, kalau tadi ada keluh kesah, saya juga ingin menggambarkan sedikit tentang kesulitan yang dihadapi kita sekarang ini di pemerintahan, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, sebagaimana biasa kita lihat di televisi, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, dalam rangka recovery ekonomi, maka wajib sifatnya atau wajib hukumnya COVID itu menjadi atensi kita. Kalau tidak, ekonomi tidak akan pulih. Ketika ekonomi tidak pulih, fiskal kapasitas daerah juga berpengaruh. Tahun lalu APBD kita turun, tahun ini kita dipotong lagi daun kita 3,2%. Apa maknanya? Bahwa saya juga berharap organisasi, 28 organisasi yang tergabung dalam JW juga harus punya terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dalam rangka minta maaf. Bukan berarti nanti Pak Sekda sudah close campaign ini. Minta maaf dalam rangka pengembangan usaha, why not untuk tidak mencari bagaimana membesarkan organisasi supaya tidak hanya pure atau 100% berharap dari pemerintah. Kita akan perhatikan hal-hal yang menjadi kewenangan-kewenangan, tetapi kita juga berharap bahwa ada inovasi, ada improvisasi, ada konsep yang dikembangkan dalam menumbuh kembangkan organisasi yang quote and quote tidak pure atau tidak 100% berhasil. Karena apa? Kalau kita mau jujur, luas Kabupaten Merauke itu lebih luas dari Provinsi Jawa Barat. Ini satu provinsi dibanding dengan Kabupaten Merauke, kita lebih luas. Kalau kita bicara provinsi, ada dana provinsinya, kabupaten kotanya ratusan triliun. APBD kita tahun ini 1,9, membiayai yang luasan sama dengan Jawa Barat. Rasanya tidak mungkin infrastruktur seluruhnya harus bisa berjalan. Karena itu kita berharap melalui dengan organisasi-organisasi bagaimana pembinaan-pembinaan, terutama yang bergerak di ekonomi, nanti ada bidang ekonomi ya. Bidang ekonomi yang ingin saya tegaskan bagaimana melakukan kreativitas, pembinaan dalam meningkatkan ekonomi mikro atau apapun namanya, supaya pertumbuhan ekonomi kita itu pelan-pelan bisa recover. Karena kalau ekonomi bertumbuh, ada usaha-usaha kecil bergerak di tingkat masyarakat, pasti mbak-mbak yang menjualan juga akan dibeli, akan terjadi multiplier efek ekonomi yang kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, ekonomi bertumbuh, baru bisa ada pajak sedikit akan muncul. Apa maknanya? Itu juga adalah bagian dari yang namanya kontribusi kita sebagai anak bangsa, kontribusi kita sebagai organisasi wanita, membantu pemerintah untuk sama-sama menumbuh. Bisa nanti minta ke Dinas Perindak Koperasi untuk
di advis atau minta dukungan pembinaan atau bimtek, apapun namanya. Supaya betul-betul kita wujudkan sinergi tadi, kolaborasi tadi, integritas program kerja tadi, itu kita bisa sama-sama bersinergi dengan pemerintah dalam rangka apa? Bagaimana kita melihat potensi-potensi daerah, bagaimana pemasarannya dan lain-lain. Karena memang saya selalu katakan ketika rapat-rapat di tingkat pusat atau pakai meeting Zoom, 4 potensi di Merauke, tapi rasanya belum memberikan efek yang terlalu besar terhadap peningkatan kesejahteraan. Kita bangga dengan pertanian, kita bangga dengan perkebunan, kita bangga dengan peternakan perikanan. Tapi kita melihat masyarakat kita masih relatif masih membutuhkan perhatian. Apa maknanya potensi ini? Sehingga saya selalu sampaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga harus turun tangan mengintervensi hal ini. Kalau tidak sampai kapanpun tadi dengan kendala tadi, bahwa APBD hanya 2 mengintervensi luasan 46.792 km persegi dengan tersebar di 179 kampung, 20 distrik dan 11 kelurahan. Jadi sekali lagi harapan saya mewakili pemerintah Kabupaten Merauke, Pak Bupati, mari program kerjanya tadi yang nanti akan disusun, nanti akan dipilih pemimpinnya, dipilih organisasinya, kemudian disahkan, menyusun yang terkait, apakah itu di bidang kesehatan, itu di bidang SDM maupun ekonomi, betul-betul menyusun program yang realistis yang dapat menyentuh. Saya kira selama ini pemerintah Kabupaten Merauke khususnya KUW selalu menjadi atensi. Mungkin belum sepenuhnya ditopang karena kendala tadi, tapi saya yakin dan percaya ke depan program-program dari organisasi atas kepemimpinan Pak Bupati kita akan menjadi atensi ketika itu nanti program kerjanya, susunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu realistis, why not untuk kita dukung. Tepuk tangan dulu untuk kita. Saya kira 28 organisasi wanita yang tergabung dalam GUW juga harus sama-sama menjaga kita. Kita sekarang akan kedatangan tamu dari 33 provinsi, yaitu pelaksanaan PON 20 tahun 2021. Kemarin di Jayapura tadi saya baru ditelepon Dr. Risa masuk karena saya komentar tegas kemarin kaitan dengan hasil. Apa yang ingin saya katakan bahwa KOW dan 28 organisasinya juga harus menyiapkan kira-kira dalam pelaksanaan event PON 2020 besok potensi apa yang bisa kita misalnya kita jual supaya ada trickle down-nya. Jangan hanya pestanya dilaksanakan, tapi side effect-nya trickle down kepada masyarakat. Mungkin ada souvenir-souvenir bisa kita koordinasikan dengan bidang pemasaran, atau ada apapun, makanan-makanan khas, dan lain-lain. Saya kira emak-emak wanita hebat jauh lebih paham masalah ini. Karena itu saya melalui momentum yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak kita seluruhnya 28 organisasi wanita yang tergabung dalam GUW untuk sama-sama mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di mana Merauke diamanahkan. Ibu, bagi garap sini, Bu. Saya menyebarkan. Ini gimana? Awan ini. Tanda dimulainya berarti. Selamat bermusda yang mulia. Baik. Ini perwakilan dari mana ini? Hah? Muslimat Ibu. Selamat mengikuti musda ya. Terima kasih Bapak Sekda kepada organisasi IRKPPS dan Muslimat NU untuk kembali ke tempat. Berikutnya
mohon dengan hormat Bapak Sekda, Ibu Penasehat GOW dan Ketua GOW untuk berada tetap di depan. Siap, Bapak. Foto berikutnya yaitu foto bersama dengan ketua-ketua organisasi wanita. Kepada ketua-ketua organisasi wanita untuk mengambil tempat di depan untuk berfoto bersama dengan